Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SA MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen dan Risiko kelas D. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan penilaian risiko. Yang pertama, perkenalkan saya Roma Agustina dengan NPM Mahir 136. Saya Karissa Firda Agustin dengan NPM Mahir 021. Saya Alisa Dayu Gayatri dengan NPM Mahir 135. Perkenalkan, nama saya Aisyah Olivatur Rasida dengan NPM Akhir 150. Saya Galadri Amanda Bisona dengan NPM Akhir 159. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan 3 digit NPM Akhir 163. Saya Sandrina Bintang Alfiradita dengan NPM Akhir 200. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sasabila dengan NPM terakhir 292. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, setiap organisasi menghadapi ketidakpastian yang dapat menimbulkan risiko. Nah, risiko ini adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan identifikasi dan penilaian risiko. Tujuan dari identifikasi dan penilaian risiko ini adalah mengetahui risiko apa saja yang mungkin terjadi dalam organisasi, menentukan sumber dan penyebab risiko, kemudian menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, kemudian menentukan prioritas risiko yang harus ditangani terlebih dahulu dan menjadi dasar dalam menentukan strategi pengendalian atau mitigasi risiko. Nah, identifikasi dan penilaian risiko ini sangat penting karena dapat membantu proses organisasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian, membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik dan dilakukan secara berkelanjutan karena lingkungan bisnis selalu berubah, yaitu lingkungan teknologi, regulasi, ekonomi, dan lain-lain. Berikutnya adalah konteks manajemen risiko memahami organisasi. Nah, sebelum mengidentifikasi risiko, organisasi harus memahami konteks manajemen risiko, yaitu kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Tujuan memahami konteks organisasi yang pertama memahami situasi lingkungan organisasi, kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan menentukan ruang lingkup identifikasi risiko. Yang pertama ada konteks internal. Sini faktor dari dalam organisasi seperti struktur organisasi, sistem operasional, kebijakan manajemen, budaya organisasi, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah konteks internal, yaitu faktor dari luar organisasi seperti kondisi ekonomi, regulasi, pemerintah, perkembangan teknologi, persaingan industri, dan kondisi sosial dan lingkungan. Selanjutnya yaitu penentuan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Nah, jadi langkah awal manajemen risiko yaitu dengan menentukan ruang lingkup, konteks, dan kriteria sebagai dasar dari penilaian risiko. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup atau scope, yaitu menentukan bagian mana yang akan dianalisis risikonya. Misalkan seluruh perusahaan, divisi, proyek, proses bisnis, atau aset tertentu agar analisisnya itu bisa lebih fokus. Yang kedua yaitu konteks, yaitu memahami lingkungan yang mempengaruhi risiko. Nah, konteks di sini meliputi dua hal. Yang pertama eksternal dan internal. Kalau eksternal itu meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, lingkungan, pasar, dan pesaing. Sedangkan internal meliputi visi misi, struktur organisasi, budaya, kebijakan, dan sumber daya. Yang ketiga yaitu kriteria risiko, merupakan standar untuk menilai risiko, meliputi probabilitas atau kemungkinan terjadinya dampak atau kerugian jika terjadi. Matriks risiko yaitu rendah, sedang, atau tinggi terjadinya risiko. Selanjutnya yaitu analisis konteks internal dan eksternal. Nah, tujuannya yaitu memahami faktor dari dalam atau luar organisasi yang dapat mempengaruhi risiko dan pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, analisis konteks eksternal, yaitu menganalisis faktor di luar organisasi yang dapat menjadi risiko maupun peluang. Nah, alat yang digunakan itu seperti PESTLE, politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Yang kedua, 5 kekuatan Porter seperti pemasok, pembeli, produk substitusi, pendatang baru, dan pesaing. Yang ketiga, analisis pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, regulator, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis konteks internal. Ini menganalisis kondisi di dalam organisasi seperti tata kelola dan struktur organisasi, strategi dan tujuan, sumber daya baik sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi, proses dan sistem internal. Yang terakhir yaitu hubungan kontrak dan pihak ketiga. Kemudian selanjutnya analisis SWOT atau SWOT. Ini digunakan untuk merangkum hasil analisis seperti strength yaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunities yaitu peluang, threat yaitu ancaman. Materi selanjutnya yaitu terkait penetapan risk appetite dan tolerance. Nah, untuk proses penetapan risk appetite sendiri itu mencakup beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengembangkan pernyataan awal, di mana pernyataan risk appetite ini akan mempertimbangkan strategi, tujuan, dan kemampuan manajemen risiko organisasi. Nah, langkah kedua yaitu diskusi dan persetujuan dewan. Draft awal dari pernyataan awal ini akan didiskusikan dan disetujui oleh dewan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan risk appetite ke seluruh organisasi secara efektif. Nah, pernyataan risk appetite ini yaitu mencakup risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko inovasi. Nah, untuk penetapan risk tolerance sendiri yaitu batas spesifik dari risiko yang dapat diterima untuk tujuan tertentu organisasi. Nah, penetapannya ini yaitu adalah tanggung jawab manajemen.
di mana memastikan bahwa operasional itu akan tetap berada pada batas risk appetite yang telah disetujui Dewan. Nah, jika risk appetite dan toleransi ini ditetapkan secara formal, maka dapat tercipta kerangka acuan yang jelas untuk evaluasi risiko. Kemudian ada teknik identifikasi risiko, yaitu langkah sistematis dan proaktif untuk menemukan, mengenai, dan mendeskripsikan risiko atau peluang dari organisasi dengan dua cara, yaitu brainstorming dan wawancara terstruktur. Nah, untuk brainstorming sendiri, yaitu mengumpulkan sekelompok orang dari berbagai fungsi dan tingkatan yang relevan untuk secara kreatif mengidentifikasi risiko. Nah, kunci keberhasilan dari brainstorming ini tidak menghakimi dan terbuka terhadap ide baru. Keuntungannya itu akan menghasilkan sejumlah besar risiko dalam waktu secara singkat. Nah, kelemahannya yaitu adanya monopoli diskusi oleh individu yang dominan. Cara yang kedua yaitu wawancara terstruktur, di mana ini adalah percakapan antara fasilitator atau manajer risiko dengan ahli di bidangnya untuk menggali informasi terkait risiko dalam area tanggung jawab fasilitator tersebut, yaitu orang yang diwawancari atau ahli di bidang tadi. Nah, keuntungannya itu mendapatkan wawasan lebih luas dan jujur, tapi ada kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama. Materi selanjutnya adalah analisis skenario dan SWOT. Analisis skenario menggunakan pendekatan what if untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang, bukan untuk memprediksi. Selain itu juga untuk membantu menghadapi ketidakpastian jangka panjang. Hasil dari analisis yaitu risiko spesifik tiap skenario dan juga risiko yang muncul di semua skenario. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk strength itu kekuatan internal atau keunggulannya, weakness itu kelemahan internal sebagai sumber risiko, ada opportunity itu peluang eksternalnya, threat itu ancaman eksternal atau risiko utamanya. Dalam risiko, peluang yang tidak dimanfaatkan itu disebut dengan risiko strategis. Selanjutnya, review dokumen dan checklist risiko. Nah, review dokumen adalah proses meninjau dokumen internal dan eksternal untuk menemukan risiko yang pernah terjadi atau telah tercatat sebelumnya sebagai dasar prediksi risiko di masa depan. Nah, laporan audit itu di review kelemahan pengendaliannya, laporan insiden, kejadian risiko nyata, rencana versus dengan realita itu kesalahan asumsi, terus kontrak, potensi kewajiban dan sanksi, laporan industri itu pembelajaran eksternal. Selanjutnya ada checklist dokumen. Checklist adalah daftar risiko umum yang digunakan untuk memastikan tidak ada risiko penting yang terlewat dalam proses identifikasi. Jadi ini cocok untuk aktivitas yang berulang dan terstandarisasi. Kegunaannya yaitu untuk membantu identifikasi lebih cepat dan sistematis berdasarkan pengalaman atau standar industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko kualitatif. Penilaian risiko kualitatif ini dilakukan setelah daftar risiko berhasil diidentifikasi, dan penilaian risiko kualitatif ini bertujuan untuk memprioritaskan risiko agar manajemen dapat lebih fokus pada risiko yang paling signifikan. Penilaian risiko ini biasanya menggunakan dua dimensi utama dalam pendekatannya, yaitu ada probabilitas atau likelihood, yaitu kemungkinan risiko terjadinya, dan dampak atau impact, yaitu konsekuensi jika risiko terjadi. Nah, pendekatan kualitatif ini memiliki beberapa keuntungan yang signifikan, yaitu yang pertama adalah cepat dan mudah diterapkan, tidak memerlukan data historis yang kompleks, mudah dipahami semua level manajemen, membantu mendapatkan gambaran awal risiko organisasi. Dan hasil dari penilaian risiko kualitatif ini kemudian akan dipetakan dalam matriks risiko atau heat map untuk menentukan prioritas risiko. Dan penilaian risiko kualitatif ini menyediakan cara yang terstruktur dan dapat dipertahankan untuk menyaring ratusan atau bahkan ribuan potensi risiko menjadi daftar pendek yang dapat dikelola. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran probabilitas atau likelihood. Pengukuran probabilitas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa mungkin risiko akan terjadi. Dan penilaian probabilitas ini dilakukan berdasarkan semua informasi yang tersedia, termasuk data historis, analisis tren, pendapat ahli, dan perbandingan industri. Untuk data historis ini tidak selalu ada dalam setiap kasusnya. Dan skala probabilitas yang umum digunakan yaitu skala 1 sampai 5, yaitu 1 untuk sangat jarang atau rare, 2 untuk jarang atau unlikely, 3 untuk mungkin atau possible, 4 untuk sering atau likely, dan 5 untuk hampir pasti atau almost certain. Dan skala probabilitas yang dirancang dengan baik ini harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu harus memiliki jumlah tingkatan yang memadai untuk membedakan antara risiko, dan yang kedua ada setiap tingkatan pada skala ini harus memiliki definisi kualitatif yang jelas untuk memandu konsistensi dalam penilaian. Selanjutnya ada pengukuran dampak atau impact atau juga konsekuensi. Pengukuran dampak ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar konsekuensinya. Dan skala dampak yang komprehensif ini harus mencakup beberapa kategori yang berbeda yang mencerminkan berbagai tujuan organisasi. Dan kategori dampak yang paling umum yaitu ada yang pertama ada dampak finansial, yaitu kerugian moneter langsung, misalnya penurunan laba atau biaya perbaikan. Yang kedua ada dampak reputasi, yaitu kerusakan pada citra merek, kepercayaan pelanggan, atau hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada dampak operasional, yaitu gangguan terhadap proses bisnis inti, misalnya penghentian produksi atau gangguan layanan. Yang
Keempat, ada dampak kepatuhan, yaitu konsekuensi hukum atau regulasi, misalnya denda, sanksi, dan litigasi. Dan terakhir ada dampak K3L atau dampak keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, yaitu cedera pada karyawan atau masyarakat atau kerusakan pada lingkungan. Dan skala dampak yang umum digunakan yaitu skala 1 sampai 5, yaitu 1 untuk tidak signifikan, 2 untuk minor, 3 untuk moderat, 4 untuk mayor, dan 5 untuk bencana. Dan penilaian dampak ini harus menggunakan worst case skenario, yaitu jika sebuah risiko dapat mempengaruhi beberapa kategori dampak, maka peringkat dampak tertinggi yang harus digunakan untuk pemetaan pada matriks risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Matriks resiko dan tingkat inheran resiko. Nah, matriks resiko ini digunakan untuk menggabungkan penilaian, probabilitas, dan dampak dari setiap resiko yang telah diidentifikasi melalui berbentuk grid dengan probabilitas pada satu sumbu dan dampak pada sumbu lainnya, sehingga setiap kombinasi ini menghasilkan tingkat resiko keseluruhan. Nah, untuk mempermudah interpretasi ini menggunakan kode warna, yaitu ada warna hijau ditandai dengan resiko rendah, yang artinya resiko di area ini umumnya dapat diterima dan mungkin hanya memerlukan pemantauan rutin. Kemudian ada warna kuning yang ditandai dengan risiko sedang, yang artinya risiko ini memerlukan perhatian manajemen dan mungkin memerlukan tindakan mitigasi. Kemudian ada warna merah ditandai dengan risiko tinggi, yang artinya risiko ini tidak dapat diterima dan memerlukan tindakan mitigasi segera. Dan yang terakhir ada warna ungu atau warna hitam ditandai dengan risiko ekstrim, yang di mana risiko ini memerlukan perhatian segera di tingkat eksekutif tertinggi dan dewan direksi. Nah, selanjutnya terdapat penilaian awal yang biasanya dilakukan pada tingkat risiko inheren, yang merupakan tingkat risiko yang ada sebelum mempertimbangkan efektivitas dari setiap aktivitas pengendalian yang mungkin sudah diterapkan oleh manajemen. Dengan menilai risiko pada tingkat inheren risiko ini penting, karena yang pertama ada ia membantu organisasi memahami besarnya risiko fundamental yang dihadapinya jika semua pengendalian gagal. Kemudian, kedua ada ia membantu dalam memutuskan seberapa besar upaya dan sumber daya yang perlu dialokasikan untuk pengendalian. Dan yang ketiga, setelah risiko inheren dinilai dan pengendalian dievaluasi, maka tingkat risiko yang tersisa disebut dengan risiko residual. Analisis risiko kuantitatif dan semi kuantitatif digunakan ketika organisasi membutuhkan pemahaman risiko yang lebih presisi dan terukur, terutama untuk risiko dengan dampak finansialnya besar. Dengan pendekatan ini memberikan nilai numerik pada probabilitas dan dampak sehingga memungkinkan perhitungan secara matematis dan pembandingan yang lebih objektif. Dengan perbedaannya dari analisis kuantitatif ini menggunakan data historis dan model matematis untuk menghasilkan estimasi numerik dampak risiko dan biasanya dalam bentuk nilai moneter atau distribusi probabilitas. Sehingga metode ini umumnya diterapkan pada risiko utama seperti risiko pasar, kredit, atau proyek besar karena membutuhkan data yang banyak dan analisisnya kompleks. Sedangkan analisis semi kuantitatif ini merupakan pendekatan hibrida antara kualitatif dan kuantitatif. Dengan metode ini menggunakan skala angka, misalnya 1 sampai 5 untuk probabilitas dan dampak, lalu menghitung skor risiko misalnya dengan mengkalikan kedua nilai tersebut. Sehingga pendekatan ini lebih detail daripada analisis kualitatif, tetapi tidak memerlukan data sebanyak analisis kuantitatif. Selanjutnya, terdapat keunggulan analisis kuantitatif, yaitu kemampuannya untuk menerjemahkan risiko dalam bentuk nilai uang, sehingga membantu analisis biaya manfaat dan pengambilan keputusan bisnis. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak semua risiko dapat diukur secara finansial dan hasilnya bisa menyesatkan jika data atau asumsi yang digunakan secara tidak akurat. Karena itu, praktik yang umum dilakukan yaitu menggunakan analisis kualitatif untuk menyaring semua risiko terlebih dahulu, kemudian menerapkan analisis kuantitatif atau semi kuantitatif pada risiko prioritas tinggi yang dapat diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis frekuensi dan distribusi kerugian, digunakan untuk memahami seberapa sering risiko terjadi dan besar dampaknya. Frekuensi memodelkan jumlah kejadian, sedangkan keparahan memodelkan besarnya kerugian. Keduanya digabungkan untuk menghasilkan distribusi kerugian agregat yang digunakan untuk menghitung value at risk dan expected loss, yang bermanfaat untuk membantu penentuan toleransi risiko, kebutuhan modal, dan strategi asuransi. Selanjutnya yaitu penggunaan ekspektasi nilai kerugian.
yang dapat dihasilkan dengan rumus probabilitas dikalikan dengan dampak yang menggambarkan rata-rata kerugian yang diharapkan dalam periode tertentu. Berguna untuk penetapan harga, penentuan cadangan kerugian, analisis biaya manfaat pengendalian resiko, membantu mengubah resiko menjadi angka yang bisa digunakan dalam perencanaan bisnis. Kemudian ada simulasi Monte Carlo, yaitu teknik simulasi untuk memodelkan ketidakpastian dengan ribuan percobaan. Langkah utamanya yaitu membangun model matematis, menentukan distribusi probabilitas setiap variabel, menjalankan simulasi berulang, menganalisis hasil distribusi, yang hasilnya memberikan pandangan seperti rata-rata hasil, probabilitas rugi, rentang hasil, dan variabel paling berpengaruh. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi dan pemetaan resiko, bertujuan mengorganisir resiko agar mudah dianalisis dan diprioritaskan. Hasilnya biasanya dalam bentuk risk register atau daftar resiko lengkap. Resiko dipetakan secara visual untuk melihat tingkat resiko, yang bermanfaat untuk mengetahui konsentrasi resiko, membantu manajemen menentukan prioritas penanganan, yang intinya fokus pada risiko paling penting terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya ini ada kategori resiko berdasarkan tipe. Kategori resiko ini adalah proses mengelompokkan resiko-resiko individual itu berdasarkan karakteristik atau sumber yang sama. Resiko itu dapat dikelompokkan ke 4 kategori utama, yaitu yang pertama strategis, resiko yang terkait dengan kemampuan untuk mencapai tujuan strategis. Lalu yang kedua operasional, yaitu resiko terkait operasi bisnis sehari-hari, yaitu resiko proses, resiko manusia, resiko sistem dan teknologi, resiko rantai proses, terus resiko rantai pasukan, dan juga resiko aset fisik. Lalu yang ketiga resiko keuangan, yaitu resiko terkait pengelolaan keuangan dan eksposur pasar, seperti resiko pasar, resiko kredit, dan juga resiko likuiditas. Lalu yang keempat, kepatuhan, yaitu resiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan yang berlaku. Lalu ada pemetaan resiko, risk mapping, dan heat map. Pemetaan resiko atau risk mapping itu adalah proses visualisasi atau hasil penilaian resiko yang paling sering dilakukan melalui heat map resiko, yaitu representasi grafis dari matriks resiko tersebut. Manfaat utamanya untuk mengkomunikasikan informasi resiko yang kompleks dengan cara yang sangat sederhana dan juga intuitif. Dewan direksi dan komite eksekutif itu dapat dengan cepat melihat resiko-resiko utama, yaitu resiko yang berada di kuadran merah atau ekstrem. Lalu yang kedua, melihat konsentrasi resiko, yaitu apakah ada pengelompokan resiko di area dampak tertentu atau di area probabilitas tertentu. Lalu ada perubahan dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan heat map dari periode saat ini dengan periode yang sebelumnya, itu manajemen itu dapat melihat apakah profil resiko perusahaan itu membaik atau memburuk, dan apakah resiko-resiko baru yang signifikan itu telah muncul. Jadi heat map itu juga memiliki keterbatasan. Heat map itu hanya menyederhanakan realitas dan juga tidak dapat menangkap semua nuansa risiko, seperti kecepatan timbulnya resiko atau keterikatan antar resiko. Lalu yang selanjutnya, prioritas resiko berdasarkan tingkat signifikasinya. Tingkat signifikasi atau tingkat resiko itu dihasilkan dari pemetaan pada matriks resiko yang menjadi dasar utama untuk prioritas ini. Jenis responnya itu yaitu yang pertama, resiko ekstrim. Resiko ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan juga memerlukan perhatian segera dari manajemen eksekutif dan juga dewan. Lalu resiko tinggi, resiko ini juga dianggap tidak dapat diterima dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang ketiga, resiko sedang. Resiko ini dapat dikelola melalui prosedur pengendalian rutin. Lalu yang keempat, resiko rendah. Resiko ini seringkali dianggap dapat diterima tanpa memerlukan tindakan perlakuan yang lebih lanjut. Nah, proses ini memungkinkan organisasi untuk menyusun profil resiko atau risk profile mereka, yaitu gambaran keseluruhan dari resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan pada satu titik waktu yang diperingkat berdasarkan signifikasinya. Faktor-faktor lainnya itu yaitu seperti yang pertama, kecepatan timbulnya resiko atau risk velocity, itu seberapa cepat resiko dapat berdampak pada organisasi setelah terjadi. Lalu yang kedua, keterikatan resiko, risk interconnectivity, yaitu apakah suatu resiko itu dapat memicu resiko lainnya. Lalu yang ketiga, tingkat kepercayaan pada penilaian, yaitu seberapa yakin kita dengan penilaian probabilitas dan juga dampak dari resiko tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.